Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Semoga kita baik-baik saja dan semoga kita masuk surga. Amin. Bagi sebagian orang pasti tidak asing dengan BIN atau Badan Intelijen Indonesia. Ada sumber yang mengatakan bahwa Badan Intelijen Negara disingkat BIN adalah lembaga pemerintah non-kementerian Indonesia yang bertugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang intelijen. Kepala BIN saat ini dijabat oleh Letnan Jenderal TNI Muhammad Herindra. Dikatakan juga bahwa cikal bakal berdirinya intelijen negara dapat ditelusuri pada masa pendudukan Jepang tahun 1940 sampai 1943 di mana saat itu Jepang mendirikan intelijen versi lokal yang terkenal dengan sebutan Sekolah Intelijen Militer Nakano. Mantan tentara pembela tanah air Zulkifli Lubis merupakan lulusan sekolah tersebut sekaligus komandan intelijen pertama kaum Republikan. Pasca kemerdekaan Agustus tahun 1945, pemerintah Indonesia mendirikan Badan Intelijen Republik yang pertama yang dinamakan Badan Istimewa. Kolonel Zulkifli Lubis kembali memimpin lembaga itu bersama sekitar 40 mantan tentara peta yang menjadi penyelidik militer khusus. Setelah memasuki masa pelatihan khusus intelijen di daerah Ambarawa awal Mei tahun 1946 sekitar 30 pemuda lulusannya menjadi anggota Badan Rahasia Negara Indonesia. Menjadi payung gerakan intelijen dengan beberapa unit ad hoc, bahkan operasional luar negeri. Pada bulan Juli tahun 1946 Menteri Pertahanan Amir Syarifuddin membentuk Badan Pertahanan B yang dikepalai seorang mantan komisioner polisi. Alhasil pada tanggal 30 April tahun 1947, seluruh badan intelijen digabung di bawah Menhan, termasuk BRANI yang menjadi bagian 5 dari Badan Pertahanan B. Pada tahun 1949, Menteri Pertahanan Sri Sultan HBIX tidak puas dengan kinerja dan performa intelijen saat itu yang berjalan sendiri-sendiri dan tidak terkoordinasi dengan baik, maka Sri Sultan HBIX membentuk dinas khusus yang diharapkan mampu menghadapi tantangan ancaman negara dan bangsa ke depan, serta mampu menjaga NKRI. Program rekrutmen DC merupakan program intelijen dari kader-kader sipil non-militer pertama di Indonesia yang dilatih oleh Central Intelligence Agency Amerika Serikat. Para calon-calon intelijen dikirim ke Pulau Saipan, Filipina untuk mengikuti program pelatihan hingga beberapa angkatan yang kemudian pelatihannya diteruskan di Indonesia. Para alumni ditempatkan di berbagai operasi klandestin yang sangat tertutup dan mampu menembus jantung musuh seperti Operasi Trikora, Dwikora, G30 SPKI dan lain-lain. DC dikenal dengan nama samaran Ksatria Graha yang merupakan kader-kader intelijen profesional terlatih yang merupakan bagian penting yang tak dapat dilepaskan dari sejarah intelijen Indonesia. Pada awal tahun 1952 Kepala Staf Angkatan Perang TB Simatupang menurunkan lembaga intelijen menjadi Badan Informasi Staf Angkatan Perang. Akibat persaingan di tubuh militer sepanjang tahun 1952 sampai 1958 seluruh angkatan dan kepolisian memiliki badan intelijen sendiri-sendiri tanpa koordinasi nasional. Maka pada tanggal 5 Desember tahun 1958, Presiden Soekarno membentuk Badan Koordinasi Intelijen dengan Kolonel Laut Pirngadi sebagai kepala. Selanjutnya tanggal 10 November tahun 1959 Badan Koordinasi Intelijen diubah kembali menjadi Badan Pusat Intelijen yang bermarkas di Jalan Madiun yang dikepalai oleh Dr. Subandrio. Dikatakan bahwa di era tahun 1960-an hingga akhir masa Orde Lama pengaruh Subandrio pada Badan Pusat Intelijen sangat kuat diikuti perang ideologi komunis dan non-komunis di tubuh militer termasuk intelijen. Setelah gonjang-ganjing tahun 1965 Bapak Soeharto mengepalai Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban. Berikutnya, di seluruh daerah Komando Daerah Militer atau Kodam dibentuk Satuan Tugas Intelijen. Kemudian pada tanggal 22 Agustus tahun 1966 Soekarno mendirikan Komando Intelijen Negara dengan Jenderal TNI Soeharto sebagai kepala bersama dengan Menteri atau Panglima Angkatan Darat, Menteri Utama Bidang Pertahanan dan Keamanan dan Ketua Presidium Kabinet Ampera. Sebagai lembaga intelijen strategis maka Badan Pusat Intelijen dilebur ke dalam KIN yang juga memiliki operasi khusus di bawah Letkol.
Dikatakan bahwa Bapak Ali Murtopo dengan asisten Leonardus Benyamin Murdani dan Aloysius Sugianto. Dikatakan bahwa kurang dari setahun tanggal 22 Mei tahun 1967 Bapak Soeharto mengeluarkan keputusan Presiden untuk mendesain KIN menjadi Badan Koordinasi Intelijen Negara. Maijen TNI Sudirgo ditunjuk sebagai Kepala Bakin pertama. Pada masa Maijen TNI Sutopo Juwono Bakin memiliki Deputi 2 di bawah Kolonel Niklani Sudarjo perwira polisi militer lulusan Fort Gordon Amerika Serikat. Pada awal 1965 Niklani menciptakan unit Intel PM yaitu Detasemen Pelaksana Intelijen POM. Secara resmi Denpintel POM menjadi satuan khusus intelijen lalu pada tahun 1976 menjadi satuan pelaksana Bakin dan pada era 1980-an kelak menjadi unit pelaksana 01. Mulai tahun 1970 terjadi reorganisasi Bakin dengan tambahan Deputi 3 Pos Opsus di bawah Brigjen TNI Ali Murtopo. Sebagai orang dalam Bapak Soeharto, Popsus dipandang paling prestisius di Bakin, mulai dari urusan domestik penentuan pendapat rakyat Irian Barat dan kelahiran mesin politik golongan karya sampai masalah Indochina. Dikatakan bahwa pada tahun 1983 sebagai Wakil Kepala Bakin LB Murdani memperluas kegiatan intelijen menjadi Badan Intelijen Strategis. Selanjutnya Bakin tinggal menjadi sebuah direktorat kontrasubversi dari Orde Baru. Setelah mencopot LB Murdani sebagai Menteri Pertahanan dan Keamanan tahun 1993 Bapak Soeharto mengurangi mandat BAIS dan mengganti nama menjadi Badan Intelijen ABRI. Tahun 2000 Bapak Presiden Abdurrahman Wahid mengubah Bakin menjadi Badan Intelijen Negara. Dengan demikian sejak 1945 organisasi intelijen negara telah berganti nama beberapa seperti 1. BRANI Badan Rahasia Negara Indonesia, 2. BKI Badan Koordinasi Intelijen, 3. BPI Badan Pusat Intelijen, 4. KIN Komando Intelijen Negara, 5. Bakin Badan Koordinasi Intelijen Negara, 6. BIN Badan Intelijen Negara. Sumber lain mengatakan bahwa sebagai lembaga di bidang intelijen tugas BIN tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2012. Tugas tersebut adalah 1. Berkoordinasi dan mengatur intelijen pengamanan pimpinan sosial. 2. Melakukan penyusunan dan pengkajian kebijakan nasional di bidang intelijen. 3. Memberikan saran, pertimbangan, dan rekomendasi tentang pengaman penyelenggaraan pemerintahan. 4. Menyampaikan produk intelijen sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan kebijakan pemerintah. 5. Memadukan produk intelijen. 6. Melakukan pelaksanaan dan perencanaan aktivitas intelijen. 7. Membuat rekomendasi yang berkaitan dengan dan atau lembaga asing. 8. Mengoordinasikan penyelenggaraan intelijen negara. 9. Melaporkan penyelenggaraan koordinasi intelijen negara kepada Presiden. 10. Melaksanakan tugas lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sumber itu juga menyebutkan bahwa susunan organisasi Badan Intelijen Negara. Menurut Perpres Nomor 79 Tahun 2020 berikut susunan organisasi dari Badan Intelijen Negara. 1. Kepala BIN. 2. Wakil Kepala BIN. 3. Sekretariat Utama. 4. Deputi Bidang Luar Negeri. 5. Deputi Bidang Dalam Negeri. 6. Deputi Bidang Kontra Intelijen. 7. Deputi Bidang Ekonomi. 8. Deputi Bidang Teknologi. 9. Deputi Bidang Intelijen Siber. 10. Deputi Bidang Komunikasi dan Informasi. 11. Deputi Bidang Intelijen Pengamanan Aparatur. 12. Deputi Bidang Analisis dan Produksi Intelijen. Inspektorat Utama. 13. Staf Ahli Bidang Ideologi dan Politik. 14. Staf Ahli Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia. 15. Staf Ahli Bidang Sosial Budaya. 16. Staf Ahli Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup. 17. Staf Ahli Bidang Pertahanan dan Keamanan. 18. Badan Intelijen Negara di Daerah. Sumber informasi. 1. Wikipedia. 2. Detik Edu. Terima kasih banyak. Mohon maaf jika ada salah.
Semoga kita masuk surga. Semoga kita semua disehatkan badan, dilancarkan rezeki, dikabulkan segala hajat. Terima kasih banyak, sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Salam damai. Terima kasih, semoga kita baik-baik saja. Mohon maaf. Terima kasih, semoga kita baik-baik saja. Mohon maaf.